kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia. Ku selesai mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun tanda yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang sampai ku dapat mahkota melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota
Terima kasih Tuhan, pujian kami ini menjadi komitmen kami bahwa kami mau melayani Engkau seumur hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya untuk melayani Engkau Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami bersama-sama akan beribadah. Minta Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah ibadah kami sore hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi untuk Bapak Ibu semua yang baru bergabung. Bersyukur sore hari ini kita sama-sama boleh hadir kembali untuk mengikuti ibadah online bersama-sama. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tapi saya percaya bahwa sukacita Tuhan melimpah atas kita semua. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama sore hari ini. Boleh Bapak Ibu semua bertepuk tangan. Mengekspresikan sukacitanya sore hari ini bersama-sama melalui
dengan kuasa hancurkan musuh dengan kuasa hancurkan musuh. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian dari Klinik Pesat kepada yang akan menyampaikan. Kami berikan kesempatan. Senja Pak Supri. Sugeng Mbak, Benijang. Pripun kabare? Sae. Pak Supri, kalau badhe tanglet. Nggih. Pedamel jenengan napa nggih? Buruh toko Mbak. Buruh teng toko. Nggih. Teng toko napa Pak? Teng toko kaca Mbak. Teng toko kaca. Nggih. Pak, kula badhe tanglet. Jenengan kok saged nemu klinik niki pripun ceritane Pak? Ini Mbak, ini kan istri saya mungkin kan sakit. Sakit, kakinya bengkak, kepalanya pusing, tangannya nggih bengkak-bengkak, napasnya sesek, perutnya gede. Kok berobat ke rumah sakit kalih minggu dereng ngeten hasilnya nol. Pindah ke rumah sakit Semarang melih 1 minggu nggih dereng ngeten hasilnya. Nah niku biayanya pripun Pak? Biayanya nggih terus terang kula mboten gadah BPJS nggih kula ngutang. Ngutang mawon. Sare sing penting kula saged ngobati istri kula saged mantun. Ngoten Mbak. Nah terus kula berobat teng ngene klinik sampai pinten-pinten klinik, enten nek sekawan klinik. Sekali berobat niku nek mboten 300 nggih sekawan atus. Kok dereng enten hasilnya juga. Sampai ibaratnya kalau kesal Mbak, ya sadarani putus asa nggih. Terus kula niku disandani tanggane kula. Kan berobat teng daerah mriki. Oh nggih. Teng mriki Klinik Pesat mriki. teng klinik Pesat mriki. Nggih. Nah niki alhamdulillah Gusti Allah kok maringi judul kados niki to. Berobat sepindah kakike pun mboten bengkak, astane nggih pun mboten bengkak. Terus perutnya pun kempes, kepalanya pun mboten pusing. Nggih Pak. Puji Tuhan ya Pak ya, puji Tuhan Yesus, kita di sini cuma sebagai alat, kita bisa membantu ibunya di sini. Amin. Ya, ya. Ya itu semua karena Tuhan ya. Tuhan ya. Ya. Saya sebagai ini pasien dari Ibu Musyawarah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan. Ya, saya mengucapkan terima kasih, matur nuwun Pak. Pak Supri, seorang buruh toko kaca yang membawa istrinya Ibu Munawaroh, telah habiskan banyak uang untuk biaya opnam di 2 rumah sakit dan sudah datang ke 4 di klinik yang berbeda sampai harus berhutang namun tidak sembuh juga. Tapi oleh mujizat Tuhan, ia 1 kali berobat di klinik Pesat sudah bisa sembuh dengan biaya murah. Melalui klinik pengobatan di desa, Pesat berupaya agar layanan kesehatan yang memadai bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat desa. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita melihat bahwa sudah banyak orang yang merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan Klinik Pesat, dan kami semua berharap, kita semua berharap bahwa ke depan Klinik Pesat akan semakin lebih banyak lagi menolong orang-orang yang membutuhkan, dan saya mengajak kita semua untuk terus mendoakan pelayanan Klinik Pesat di setiap doa-doa kita, sehingga ke depan Klinik Pesat dipakai untuk lebih memuliakan Tuhan lagi.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita mau percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah Tuhan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah Tuhan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah Tuhan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah Tuhan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabar dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabar dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada banyak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, mari kita akan lebih dulu kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur pada ibadah online pada hari ini. Kami, komunitas Pesat, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir, Engkau mengurapi hamba-Mu, juga memberkati kami semua. Juga semua sarana yang kami pakai, Tuhan memberkati. Biarlah Allah sendiri Engkau boleh hadir dan Engkau boleh memberkati semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat. Suara saya dengar ya? Dengar, Bu. Oh ya. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Tema kita adalah anak adalah solusi, ya. Anak adalah solusi, ya. Bagaimana kita boleh melihat anak kok bisa menjadi solusi, padahal anak ada banyak masalah, ada banyak hal yang kita boleh lihat, tetapi kita akan melihat firman Tuhan. Ya, saya akan share dulu. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Anak adalah solusi. Kita lihat, kita pelayan-pelayan anak ya, kita sudah 34 tahun kita ada pelayanan di Pesat dan kita memberkati anak-anak yang ada di desa-desa. Dari daerah Sabang sampai Merauke, di desa-desa, di pulau-pulau kita. Sekarang kita akan melihat apakah anak adalah solusi yang sesungguhnya, ya. Anak adalah solusi, ya. Bagaimana kita melihat bahwa anak adalah solusi, ya. Banyak orang berpikir anak itu problem, membebani, belum bisa menghasilkan uang, ya. Di beberapa daerah ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi anak, tetapi kita akan melihat bagaimana kita melihat bahwa anak adalah solusi. Anak-anak banyak masalah, ya. Yang kita lihat di beberapa daerah mungkin ada masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa anak adalah solusi? Anak-anak masih perlu banyak belajar, benar, ya. Anak-anak masih perlu banyak belajar. Mereka belajar di sekolah, mereka belajar di lingkungan, mereka belajar bersama orang tua mereka dengan bu guru, ya. Masih banyak belajar, ya. Anak-anak ada yang mudah stres, anak-anak masih perlu ditolong, ya. Itulah bagian kita, bagian yang akan kita lihat. Tetapi bagaimana kita terus melihat bahwa anak adalah solusi, ya. Ya, menurut orang banyak yang solusi itu adalah orang yang punya uang, yang punya pendidikan, yang punya gelar, mungkin yang punya sudah makmur. Tetapi kita akan melihat ini anak-anak kita melayani anak di daerah-daerah. Solusi itu apa? Anak adalah solusi. Solusi itu jalan keluar atau penyelesaian, jalan keluar atau penyelesaian dari suatu masalah, dari suatu problem. Ya, kalau anak adalah solusi, berarti anak bisa menjadi jawaban, menjadi penyelesaian atau menjadi pemecahan dari suatu masalah. Bagaimana kita bisa melihat hal ini, ya? Jalan pemecahan untuk mengatasi suatu persoalan, ya. Anak adalah bagian kita untuk kita boleh melayani mereka. Kita hidup bersama-sama anak-anak yang kita didik, kita layani. Tetapi bagaimana kita bisa melihat bahwa anak itu adalah solusi, ya? Kita akan lihat selanjutnya. Allah memakai anak-anak untuk tugas khusus, ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan Allah bisa memakai anak-anak untuk tugas khusus. Ketika ada sesuatu yang benar-benar penting, sesuatu yang Allah tidak bisa dipercayakan kepada orang dewasa,
Allah memakai anak-anak. Ya, kita akan lihat ketika ada sesuatu yang benar-benar penting, sesuatu yang Allah tidak bisa percayakan kepada orang dewasa, Allah memakai anak-anak. Kita akan lihat dari firman Tuhan. Yang pertama kita akan lihat dari ini adalah Miriam, ya. Kita lihat dari Keluaran 2 ayat 7 sampai 10, saya akan bacakan sebentar. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Maksudnya itu Musa. Sebab itu diambilnya peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala, ganter, diletakkannya di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebero di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, dan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebero itu, maka disuruhnya hamba perempuan itu untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaknya anak itu menangis, sehingga belas kasihan kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Firaun, akan kupanggilkan kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang yang penyusu, seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu untuk tuan putri. Saud putri Firaun itu, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Apa yang dilakukan Miriam, ya? Miriam ini adalah kakak Musa. Ketika adiknya sudah besar, mulai menangis, dan dia nanti bisa dibunuh oleh orang Mesir ketika Musa yang masih bayi itu menangis. Apakah yang Miriam diam diri? Memang sudah begini, kita mau apa lagi? Ya, apa yang harus kubuat? Miriam ini masih kecil waktu itu. Dia adalah kakak Musa. Mungkin umurnya berapa ya? Kalau Musa baru lahir, mungkin dia adalah kakaknya, ya. Mungkin 5 atau 6 tahun, ya. Dia bersyukur lalu pergi. Dia punya tekad, bagaimanapun juga aku harus menolong adik saya. Ia menghampiri putri Firaun dan berkata, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Miriam ini sangat berani. Dia masih anak-anak, dia masih kecil. Bisa juga kalau dia ada sesuatu bisa tidak bisa tertolong si Musa ini. Dia ingin melihat si Musa ini ditaruh di keranjang yang sudah di sungai, sampai di mana anak ini? Bagaimana adikku? Bagaimana Musa? Dia tidak diam diri. Aku harus menolong adikku. Aku harus bagaimana? Pokoknya aku mau lihat. Sampai dimanapun aku mau lihat. Terus dia mengikuti aliran sungai itu sampai Musa ketemu dengan ini. Dia di pinggir sungai pas ada putri Firaun ada di situ. Dengan beraninya dia berkata, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Miriam ini punya keberanian yang hebat, ya, luar biasa. Tuhan mempersiapkan Musa melalui tangan-tangan perempuan, mulai dari ibunya Musa, Miriam, sampai putri Firaun. Ya, ini penyelamatan Musa. Musa ini kita tahu bahwa pada akhirnya dia akan dipakai Tuhan luar biasa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, inilah Tuhan sudah mempersiapkan ini tadi Miriam. Miriam kakaknya yang juga masih kecil, dia punya pikiran bagaimana aku bisa menolong adikku, ya. Sangat sulit waktu itu, ya. Dia bersyukur lalu pokok ikuti. Apa yang aku perbuat aku tidak tahu, yang penting aku mau ikuti. Nanti pasti ada jalan keluarnya, ya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan Musa melalui Miriam, kakaknya yang kecil juga, ibunya dan putri Firaun. Miriam tidak hanya mengasihi adiknya, namun ia seorang yang menunjukkan pemahamannya akan pemeliharaan Tuhan. Miriam ini yakin bahwa pasti Tuhan akan memelihara adiknya. Karena
seorang anak yang lahir, Tuhan memberikan kehidupan, pasti ada jalan keluar. Dia hanya mengikuti saja, dia tahu pasti Tuhan menolong. Ia memahami kepentingan yang lebih besar. Ya, adiknya aman di tangan putri Firaun. Ya, sekalipun harus berpisah darinya, ia tidak cemas akan masa depan adiknya. Tuhan sanggup mengenapi perjanjiannya. Ketika sudah dipegang oleh putri Firaun, si Musa tadi memanggil ibunya supaya ibunya boleh datang kepada putri Firaun. Dan putri Firaun itu juga tidak curiga. Ibu ini siapa? Ya, dia tidak tahu bahwa itu ibunya Musa. Tetapi Tuhan punya jalan yang luar biasa. Jadi Miriam ini adalah solusi, jalan keluar jadi kehidupan Musa ini. Sehingga Musa boleh diselamatkan. Dan dalam pemeliharaan yang luar biasa, ikut Firaun sendiri, ikut putri Firaun. Jadi dia aman, dia makanannya bagus, dia kondisinya baik, dia belajar banyak, ya, karena menjadi anak Firaun, makanan yang bergizi, dia aman di situ. Ibunya juga bersyukur dia boleh menyusui adiknya sampai selesai, ya. Dan Miriam juga bersyukur, ya. Tuhan sudah menyiapkan Musa sejak dia masih bayi. Ya, selain Miriam, solusi bagi keluarganya, bagi Musa sendiri, Tuhan sudah menyiapkan Musa sejak dia bayi. Ya, Musa menjadi jawaban bagi bangsa Israel untuk dia boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua adalah Samuel. Kita belajar firman Tuhan dulu. Samuel dipersiapkan Tuhan sejak menjadi hakim, menjadi nabi, menjadi pendoa syafaat bagi bangsanya. Luar biasa. Malah si Samuel ini sudah disiapkan oleh Allah, ya. Samuel 1 ayat 3 sampai 16 saya bacakan sebentar. Dan Tuhan memanggil Samuel lagi dan berkata untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, pergi dan mendapatkan Eli. Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Samuel tinggal dengan Imam Eli. Samuel kecil menerima firman Tuhan ketika ia tidur di rumah Tuhan. Ketika dia didatangi Tuhan sekitar 11 tahun, tapi dia sudah lama ada di situ, ya. Mungkin sekitar sesudah menyusu dia disapih terus dibawa ke tempat Imam Eli. Dia tidur bersama di lingkungan bait Allah dengan Imam Eli. Dan di situ Samuel banyak belajar, ya, banyak belajar bersama Imam Eli. Dia mengerti kehidupan bagaimana dia ada di dalam bait Allah, kehidupan dalam pelayanan di situ. Dia masih kecil. Pada suatu hari, ketika dia masih tidur, kita tahu bahwa Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel. Ya, dia kira adalah Imam Eli yang panggil karena yang di situ hanya ada Imam Eli. Tapi sesudah kedua, ketiga, bahkan dikatakan ada keempat kalinya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di situ dan memanggil seperti yang sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ketika sudah diberitahu Imam Eli, apakah Imam Eli tadi panggil saya? Tidak. Coba dengarkan, kamu tidur lagi. Allah yang memanggil kamu. Dan ketika Tuhan berkata, Samuel, Samuel lagi, dan Tuhan berkata, ini hambamu. Berfirmanlah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan bising kedua telinganya. Tuhan mengingatkan kepada Samuel tentang anak-anak Imam Eli maksudnya, ya. Tuhan menyatakan bahwa keluarga Imam Eli akan dibinasakan karena dosa mereka. Karena anak-anaknya adalah mengambil bagian dari korban-korban sembelihan dan dia berbuat dosa. Dan Tuhan mengingatkan melalui Samuel. Samuel masih kecil, ya, dia masih anak-anak. Tetapi Tuhan tahu siapa yang mau dipakai untuk menyampaikan pesan firman ini kepada Eli, Nabi Eli, atau ya Imam Eli, ya, kepada Imam Eli ini. Tuhan pakai Samuel, sungguh luar biasa. Tuhan pakai Samuel sebagai
solusi bagi keadaan di Israel. Samuel belajar membedakan suara Allah dan suara manusia. Tadi ketika dia tidur, ada yang panggil dia bingung, siapa yang manggil dia? Ya, ketika yang kedua dia masih bingung, maka dia datang kepada Imam Eli. Ia belajar taat pada suara Allah, walaupun itu tidak menyenangkan manusia. Sebagai anak kecil, ketika diberitahukan bahwa Allah akan membinasakan anak-anak Eli dan Imam Eli, pasti dia gemetar. Dia takut bagaimana cara menyampaikannya kepada hambanya, Imam Eli. Ini ya. Tapi ia belajar taat pada suara Allah walaupun itu tidak menyenangkan manusia. Dia datang kepada Imam Eli. Samuel kecil adalah solusi, jawaban bagi bangsanya. Ia memiliki integritas yang tinggi ya. Kita tahu bahwa Nabi Samuel adalah memiliki integritas yang tinggi. Tidak berdiam diri melihat ketidakadilan dan kejahatan. Dia menjadi hakim yang luar biasa. Dan dia berdoa syafaat bagi bangsanya. Tuhan memakai Samuel, seorang anak. Samuel kecil menjadi solusi bagi bangsanya. Nah, ini saya ada 3 contoh ya. Anak perempuan pelayan tawanan Raja Aram. Anak perempuan tawanan Panglima Raja Aram. Ya, kita sudah tahu cerita ini bagaimana dari 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Ini ada seorang tawanan, seorang gadis kecil menjadi tawanan di tanah Aram. Dia gadis Israel, ya. Terus dia menjadi pelayan daripada Nyonya Naaman, Ibu Naaman, ya, istrinya Panglima Naaman. Panglima Naaman itu adalah Raja Aram. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, ini 2 Raja-Raja 5 ayat 3, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Luar biasa. Dia berani berkata kepada ibu itu ya, Ibu Naaman, bahwa dia tahu bahwa raja ini, maaf, ini panglima ya, Panglima Raja Aram ini sakit kusta dan dia sudah kemana-mana. Dia sudah pergi kemana-mana untuk bisa sembuh, tetapi dia tidak sembuh. Dan anak ini dengan berani dia berkata, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dari penyakitnya. Dengan yakinnya dia, gadis kecil ini ingat akan nabi di Israel. Dia tahu di Israel ada Allah yang hidup yang dapat menyembuhkan. Gadis ini di latar belakang ini dia sudah kenal. Dia karena dia tinggal di Israel, dia tahu kehidupan orang-orang Israel, keluarganya, lingkungannya, dan dia tahu ketika dia mengalami hal, dia dibawa ke tempat Panglima Raja Aram ini, Naaman ini, dia hanya ngikut saja, tetapi dia mempunyai pengalaman yang luar biasa. Dalam kehidupannya dia mengerti ada Allah yang hidup yang bisa menyembuhkan. Itu gadis kecil ini merasa bahwa apa yang terjadi pada dirinya tidak terjadi di luar izin Tuhan. Ya, maksudnya ketika dia boleh menjadi tawanan di tempat Aram, di tempat daerah Aram, tempat Naaman, itu bukan terjadi. Dia tahu pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan akan menolong aku karena aku punya, ya, maksudnya Allah Israel. Dari keluarganya sudah tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang luar biasa. Dia bisa bersyukur, atau gadis ini bersyukur dan mengusulkan kesembuhan bagi Tuhan bangsanya. Ini luar biasa. Dia di situ itu di tempat musuh. Dia bukan di tempat tinggalnya. Dia ada di dalam lingkungan musuh. Kalaupun nanti Naaman sakit, dia mati atau bagaimana, dia sebenarnya tidak urusan, malah dia bisa lepas mungkin ya. Tetapi gadis ini memiliki kasih yang luar biasa. Dia bisa bersyukur dan mengusulkan kesembuhan bagi tuannya meskipun itu musuh bagi bangsanya. Luar biasa. Jadi tadi kita melihat ada Miriam, ada Samuel, ada anak pelayan Naaman, dan anak-anak yang lain. Anak-anak bukanlah pribadi yang tersembunyi. Allah memakai anak untuk menyatakan rencananya. Luar biasa. Tuhan bisa memakai anak untuk rencananya. Yang pertama, keselamatan Allah datang bukan melalui raja dan pejuang yang hebat.
melainkan tanpa diduga melalui anak. Maksudnya ini kedatangan Tuhan. Ketika Yesus lahir, dia disiapkan, dia adalah Allah yang luar biasa. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus datang sebagai juru selamat, dia datang sebagai Allah dalam lahir sebagai anak dari seorang anak, bukan seorang tiba-tiba menjadi pribadi yang orang dewasa ya. Yesus memakai beberapa ajaran yang menunjukkan bahwa anak-anak merupakan yang dari PL maupun dari PB. Ini yang dari PB ya. Kita tahu dari Matius 18 itu ya, Yesus memberkati anak-anak dan mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah milik mereka. Seperti anak-anak, Yesus marah ketika para murid menghalangi anak-anak itu untuk datang kepada dia. Sama ya, waktu itu ketika anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus, kita tahu murid-muridnya menghalangi mereka. Jangan, si Tuhan Yesus sedang sibuk melayani orang-orang dewasa. Ya. Tetapi Yesus datang, biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku. Aku mau memberkati dia, memberkati anak-anak mereka ya. Lalu Tuhan Yesus memberkati ya anak-anak itu. Karena anak-anak tidak boleh dihalang-halangi. Anak-anak itu juga perlu kerajaan Allah ya. Yesus menunjukkan respeknya atau itu kepada anak-anak, perlunya anak-anak dengan memprioritaskan mereka. Ya, jadi tidak boleh disisihkan anak-anak nanti, anak-anak di belakang atau anak-anak tidak boleh ikut dalam acara ini ya, acara mendengarkan Tuhan Yesus. Bahkan ketika murid-murid tidak memiliki waktu bagi mereka, Yesus menghargai mereka. Jadi luar biasa. Tuhan Yesus menunjukkan respeknya kepada anak-anak, bahkan memprioritaskan anak-anak. Jadi jangan menghalangi anak-anak. Inilah bagian kita ketika kita boleh melayani anak-anak. Ya, anak-anak adalah bagian kita selama 34 tahun ini dari 0 sampai 18 tahun untuk kita boleh memprioritaskan mereka. Ya, bahkan ketika murid-murid tidak memiliki waktu bagi mereka, Yesus menghargai mereka. Yesus menghargai anak-anak. Ya. Dalam hal-hal yang tidak terhitung banyaknya, anak-anak adalah objek kasih. Ya, dalam firman Tuhan banyak ya, kepedulian serta agen Allah ketika berurusan dengan manusia. Kita dalam firman Tuhan ada banyak hal lagi ya, saya hanya sebutkan beberapa ya, bahwa anak-anak itu adalah objek kasih Tuhan, kepedulian Allah serta agen Allah ketika ia berurusan dengan manusia, dia bisa pakai anak-anak ya. Maka kita terus melayani anak-anak karena anak-anak itu dipakai Tuhan luar biasa ya. Anak-anak tampil ke depan atau solusi jawaban dari suatu masalah. Ini kita akan melihat yang selanjutnya. Yesus usia 12 tahun berbicara dengan tua-tua di Bait Allah. Kita tahu pada waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun, dia diajak keluarganya datang ke Bait Allah. Dan pada waktu itu keluarganya sudah sampai pulang, mereka pikir Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga-keluarga yang lain yang pulang dengan teman-teman, dengan keluarga-keluarga yang lain. Tapi di situ Tuhan Yesus berbicara dengan tua-tua bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus di situ sebagai anak, dia dipakai Allah luar biasa. Ya, dia boleh berbincang-bincang dengan tua-tua di Bait Allah. Dan ketika orang tuanya berkata, ya sudah, karena sudah waktunya harus pulang, dia pun pulang bersama orang tuanya. Tapi dia sudah dipakai untuk memberkati tua-tua yang ada di Bait Allah untuk berbincang-bincang. Anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus ya, kita guru-guru, kita komunitas pesat yang sudah melayanannya, kita tahu cerita ini dan bagaimana Tuhan memakai anak ini untuk boleh dia punya sedikit, hanya 5 roti dan 2 ikan, yang menurut orang lain itu hanya cukup bagi dirinya, tetapi aku punya sedikit ya. Aku punya sedikit mungkin bisa dipakai. Dia tahu Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Lalu dia mengasihkan 5 roti kepada Tuhan
biasa ya, biasanya anak-anak tidak mau membagi makanannya dengan orang lain. Kalau dia punya untuk sendiri, untuk mencukupkan dirinya sendiri. Karena dia tadi diberi bekal oleh orang tuanya, ini kamu ikut acara Tuhan Yesus ini jauh loh, dan sampai sore. Orang tuanya mengasih 5 roti dan 2 ikan, tetapi anak ini mau menjadi solusi ketika makanan itu 5 roti 2 ikan diberkati Tuhan menjadi berkat bagi orang banyak. Daud masih remaja ketika maju melawan Goliat, ketika kakak-kakaknya yang semua tentara tidak berani melawan Goliat, dan ketika Daud mendengar Goliat berkata, ini Allah menjelek-jelekkan Allah Israel, telinga Daud tidak tahan ya. Kenapa Allah Israel dijelek-jelekan? Ya, dia datang kepada Raja Saul. Aku mau melawan Goliat itu. Ya, dia tidak datang dengan pakaian tentara, tapi dia datang dengan batu. Ya, dan Tuhan memakai Daud luar biasa. Yusuf dipersiapkan Allah sejak anak-anak juga luar biasa. Tuhan memberkati Yusuf dipakai sejak awal. Yohanes Pembaptis sudah dipersiapkan Tuhan sejak dari kandungan. Yohanes Pembaptis dikatakan penuh dengan Roh Allah sejak dari kandungan. Tuhan sudah menyiapkan Yohanes Pembaptis sebagai membaptis orang-orang di Sungai Yordan. Timotius kecil dipersiapkan Tuhan melalui keluarga yang percaya kepada Tuhan. Dalam Timotius dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup di dalam dirimu juga. Timotius ini mempunyai keluarga atau ibu dan nenek yang luar biasa, yang selalu bersama-sama berdoa, membaca firman Tuhan, sehingga dia tumbuh sebagai anak yang luar biasa. Dan kita tahu dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya, mengapa Allah memakai anak sebagai jawaban suatu masalah atau solusi? Anak diciptakan dengan martabat dan nilai. Dari semula kita tahu ya bahwa Tuhan sudah memberkati anak sejak dari ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenon aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya langsung ayat 16. Matamu melihat selagi aku selagi bakal anak. Mata Tuhan maksudnya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Anak diciptakan dengan martabat dan nilai, tidak sembarangan karena Allah memantau kehidupan anak ketika dia ada di dalam janin. Maka kita melayani anak sejak usia 0, ya. Ketika ia janin, dia masih janin ibunya ya. Anak-anak bisa dipenuhi Roh Kudus. Ya, itu tadi Yohanes dari awal dia sudah dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan, dan banyak yang lain dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak diberi potensi untuk memahami Allah, seperti tadi Timotius, seperti tadi anak gadis pelayan Naaman, seperti Samuel, Yosia, dan ya. Anak-anak diberi kepekaan ketika merasakan atau melihat sesuatu yang tidak beres. Yang tidak beres, anak-anak diberi kepekaan oleh Tuhan. Ya tadi seperti Miriam, dia tidak bisa biarkan gitu aja masalah itu terjadi. Padahal Firaun itu adalah raja yang itu tadi membunuh bayi-bayi. Musa, Tuhan beri kepekaan ketika dia boleh melayani atau membawa bangsa Israel keluar. Yusuf, Yosia, ya. Allah dapat memakai anak untuk menyampaikan isi hati Allah kepada hambanya. Itu tadi Samuel dan anak tadi ya. Allah memakai untuk menyampaikan isi hati Allah kepada hambanya. Ya. Bukan hanya mereka. Ini yang Alkitab menyatakan. Anak-anak kita Tuhan siapkan dan Tuhan pakai mereka. Ya. Yang selanjutnya, mengapa Allah memakai anak sebagai solusi atau jawaban dari suatu masalah?
anak-anak adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan. Tuhan melihat anak-anak sangat penting baginya. Maka kita pun harus berpikiran serupa dengan dia. Ya, jadi kita tidak bisa menyepelekan anak-anak, ya. Anak-anak adalah hal yang penting bagi Tuhan. Dia Allah tahu, dia menciptakan anak untuk kepentingan baginya juga. Maka kita pun harus berpikiran serupa dengan Tuhan, ya. Allah senang alamiahan dan karakter anak, ya. Dengan ketulusannya. Alkitab dengan jelasnya menyampaikan bahwa karakter anak seperti tulus, ketulusan, kerendahan hati, polos, kesederhanaan adalah kualitas yang ada di dalam diri anak-anak. Dan Tuhan menganggapnya bernilai. Ya, kalau orang lain tidak tahu melihat karakter anak seperti apa, karena ketulusannya, kerendah hatian, polos malah bisa digunakan untuk hal-hal yang jahat. Tetapi Tuhan menganggapnya bernilai. Itu kualitas yang luar biasa dari anak-anak dengan ketulusannya, kerendahan hatinya, kepolosan dan kesederhanaan itu. Tuhan melihat itu sangat bernilai bagi Tuhan. Dalam Matius 18:3 ini ketika tadi Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu, ya. Anak-anak mudah menaruh percaya bila mereka dibesarkan dalam suasana saling percaya. Inilah bagian kita. Anak-anak mudah menaruh kepercayaan bila mereka dibesarkan dalam suasana saling percaya. Ini bagian keluarga, orang tua, guru-guru, kita komunitas pesat. Bagaimana kita menaruh kepercayaan kepada anak-anak dengan tadi dibesarkan dalam suasana saling percaya. Tiap hari kita ketemu anak-anak yang kita layani. Bagaimana kita menaruh kepercayaan kepada mereka, saling percaya. Ya, anak-anak bisa dipercaya. Kita latih, kita doakan, kita tumbuhkan potensinya. Jadi anak perlu dididik sesuai ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan mengabaikan mereka karena Tuhan akan menuntut kembali tanggung jawab kita sebagai orang tua dan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani anak-anak, ya. Anak-anak memiliki potensi yang luar biasa, ya. Anak memiliki keberanian, tekad yang kuat. Ketika dicegah, dihalang-halangi untuk melakukan sesuatu yang baik, tidak bisa. Aku mau melakukan ini, aku bisa, ya. Karena Tuhan yang menolong dia, ya. Sudah banyak tadi kita contoh-contoh dari firman Tuhan. Anak-anak memiliki bakat berupa persepsi, proses pemahaman apa yang sebenarnya maksud kita dan perasaan kita. Jangan kita anggap bahwa anak itu tidak tahu, tidak bisa memahami tentang kesulitan orang lain, tentang keperluan orang lain, tentang potensi mereka. Anak-anak memiliki bakat, persepsi, proses pemahaman apa yang sebenarnya maksud kita dan perasaan kita. Anak percaya sungguh tentang iman dan kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Jadi anak tidak bisa sebenarnya karena dia mungkin lebih kuat imannya, kepercayaan daripada orang tuanya. Nah, dengan tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan-raguan. Anak perlu bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan dan campur tangan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini di sekolah, di keluarga, di tempat kita melayani, anak perlu bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan dan campur tangan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan teladan orang tua, guru, semua apa yang dilihat, diresap, dirasakan, dipahami anak, dilihat semua. Jadi anak-anak tahu kesungguhan hati guru, orang tua, dan kita semua pelayan anak. Bagaimana kita mengalami pengalaman konkret bersama anak-anak dalam pelayanan kita dan teladan dari orang tua dan guru-guru. Ya. Sangat berpengaruh yaitu tadi bagi tumbuh kembangnya anak, ya. Saya ingin ini mungkin kemarin sudah saya ceritakan, tapi ini saya sangat diberkati dengan buku ini, ya. Dia adalah pendiri Bill Wilson. Ini dia pendiri gembala senior Metro Ministry, sekolah minggu jalanan, ya. Karena ini dimulai dari anak, ya. Ibunya yang pecandu alkohol pada usia 12 tahun. Dia ditinggal di jalan gitu aja, ya. Tubuh Bill bekas luka dan masih kecil dan kacau, ya. Dia karena ibunya pecandu alkohol, dia tidak bisa menangani, dia urusan sendiri, anak itu ditinggal di jalan, ya. Sekarang dia melayani anak-anak yang dibuang oleh keluarganya, masyarakat, bahkan lembaga-lembaga yang harusnya
mengurus mereka. Ini sekolah minggu jalanan di mana-mana ya, pelayanannya luar biasa. Dan orang ini masih hidup, Wilson ya. Dari seorang anak yang penakut, ia tumbuh menjadi seorang utusan pembawa harapan di area kota yang sangat kelam, ya. Dan harga yang harus dibayar, komitmennya sangat tinggi. Ya, dia pelayanan lewat melalui bis-bis, dia bawa anak-anak yang kurang mampu di jalanan, dia pinjam dimanapun dia berada ya. Kesulitan pribadinya malahan memperkuat keputusannya untuk melakukan apapun. Dia anak yang tidak punya apa-apa, dia anak yang dibuang, dia tidak punya apa-apa, dia tidak mampu, tetapi itulah yang mendorong dia. Kesulitan pribadinya malahan memperkuat keputusannya untuk melakukan apapun. Ya, dia mengalami hal-hal yang susah, hal-hal yang jelek, dia hidupnya susah, tetapi dia mengambil keputusan, aku akan melakukan apapun untuk boleh memberkati anak-anak yang seperti saya, ya, anak-anak jalanan, anak yang perlu pertolongan. Ya, kata Bill ini bahwa tidak ada anak tidak anak yang berubah jadi buruk, tidak ada anak yang berubah jadi buruk jika mereka memiliki satu orang saja dalam hidup mereka yang benar-benar peduli. Maksudnya anak tidak menjadi buruk jika mereka memiliki satu orang saja dalam hidup mereka yang benar-benar peduli. Itulah tanggung jawab kita. Jangan biarkan sampai anak-anak itu tidak memiliki seorang pun dalam hidupnya yang benar-benar peduli kepada anak. Itu bagian kita, ya. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita peduli dengan anak-anak yang kita layani. Karena dia tidak akan menjadi buruk kalau ada satu orang saja yang benar-benar peduli ya akan hidupnya. Ini Bill Wilson. Bagaimana sekarang peran kita? Yaitu memberi dukungan dan dorongan positif kepada anak. Ya, peran kita sebagai pelayan-pelayan anak memberi dukungan, dorongan positif kepada anak. Mengarahkan dan memperlengkapi anak untuk dilatih, ya. Itulah kegiatan-kegiatan kita, tapi dengan seluruh kesungguhan, ketulusan hati kita, ya. Menyadarkan anak akan potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, meskipun kita melayani anak-anak yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok, menyadarkan anak akan potensi yang akan ada di dalam dirinya. Membantu anak-anak bertumbuh seperti Yesus dalam hikmat dan martabat, serta makin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Memampukan anak-anak untuk menjadi seperti yang dikehendaki Allah sepenuhnya. Ya, peran kita adalah memampukan anak-anak untuk menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki Allah seperti firman-Nya. Selanjutnya peran kita memberi kepercayaan kepada anak, ya, tadi sudah disampaikan ya. Kalau ada anak ya, orang dewasa yang benar-benar bisa dipercayai, anak-anak itu akan tumbuh punya kepercayaan diri yang kuat kepada Tuhan. Banyak persoalan di dunia ini bisa selesai kalau anak-anak dilibatkan. Ya. Wah, luar biasa ya. Biasanya anak-anak itu tidak dilibatkan. Tadi katanya ada banyak masalah, anak-anak masih kecil, masih perlu banyak belajar. Tapi banyak persoalan di dunia ini bisa selesai kalau anak-anak dilibatkan. Ya, tadi bukan hanya ada gambaran-gambaran di Alkitab ya. Kita banyak kesaksian-kesaksian ya. Kita akan melihat hasil akhirnya anak adalah solusi, anak ada jawaban dari permasalahan nantinya ya. Anak-anak adalah solusi. Kita evaluasi diri kita, sudah sejauh mana kontribusi kita dalam mengarahkan, mendampingi, membimbing anak, mendidik, mengasihi, menghargai, menyambut anak-anak dengan baik. Ini bagian kita, ya. Sudah sejauh mana kontribusi kita mengarahkan dan membimbing mereka. Sudahkah kita memberikan kesempatan? Bukan hanya barang-barang yang diperlukan untuk mereka. Barang perlu, makanan perlu, pakaian, sarana perlu. Bukan hanya barang-barang saja kepada anak-anak untuk meraih kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Ya, jadi maksudnya keseluruhannya ya. Apa yang saya pertaruhkan sebagai pertanggungan jawab kita kepada Tuhan?
terhadap anak kita maupun anak-anak yang kita layani. Apa yang kita pertaruhkan? Hidup kita, harta kita, kemampuan kita, kepandaian kita, potensi yang dalam hidup kita, apalagi apa yang saya sudah pertaruhkan sebagai pertanggungan jawab kita kepada Tuhan terhadap anak kita maupun anak-anak yang kita layani. Iya, selanjutnya saya akan menceritakan kisah saya sendiri ya. Saya dipilih Tuhan ketika saya bukan dari keluarga Kristen ya. Saya lahir dari keluarga memang dari keluarga Kristen, tapi orang tua saya ketika itu dia belum kenal Tuhan ya. Ayah saya belum kenal Tuhan, ibu saya belum kenal Tuhan. Saya itu dari Kediri ya. Kediri itu di daerah Jawa Timur, daerah yang banyak pesantren besar-besar ya. Banyak keluarga kami yang tinggal di pesantren, di lingkungan pesantren ya. Terus ketika ayah saya mau menikah, dia diinjili oleh misionaris, oleh teman-teman di daerah Kediri, dan dia percaya Tuhan. Ibu saya itu anaknya haji. Ketika itu dia sering, kalau sore itu dia disuruh les ngaji. Tetapi Pak Hajinya itu berkata, anak ini nakal, dia sukanya dia tidak mau diajar. Tetapi anak ini punya kelebihan yang luar biasa. Taunya ibu saya itu satu-satunya dari keluarganya yang percaya Tuhan Yesus. Ya, dia sudah diinjili, terus ibu saya menikah, terus kami anak-anaknya lahir dari keluarga yang sudah menikah. Jadi Tuhan itu menyiapkan saya ketika bukan saya kecil, tetapi dari orang tua saya, ya dari orang tua saya. Terus sesudah itu kami semua anak-anak sudah lahir 5, ayah saya sekolah teologi ya. Kami ditinggal semua, ya. Ayah kami di Kediri, ayah saya tinggal di Semarang, ya di STBI Baptis ya. Ketika ayah sudah lulus, kami diboyong semua, kami ke Solo, kami pelayanan di Solo. Ketika itu karena ayah itu baru saja itu tadi dia dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia sudah sekolah teologi dan ibu saya, kami semua pelayanan. Ibu saya harus mengajar sekolah minggu, mengajar kur, main musik. Saya juga waktu di Jogja, kami anak-anaknya semua itu dilatih musik. Saya punya guru khusus misionaris yang mengajari kami not balok. Kami semua lagu himne itu bisa main musik, tapi dengan not balok, ya, dengan organ genjot ya waktu itu ya. Saya menolong ibu saya menulis lagu kor itu suara 1, suara 2, suara 3, suara 4 dengan waktu itu belum mesin ketik juga belum ada. Saya pakai karbon, ya tulisan berapa lembar itu saya tulis satu-satu, not 1, 2, 3, 4. Tapi kami jadi ahli ya, jadi bisa suara 1, 2, 3, 4, bisa ngelatih kor, bisa main musik itu karena dengan kami anak-anak kecil yang seperti harus belajar ya. Waktu itu saya kelas 3 SD, kelas 4 sampai kelas SMP saya jadi pemain musik karena harus dilatih oleh misionaris yang kalau kita tidak melakukan itu nanti misionarisnya bisa marah. Kenapa? Kamu kok tidak belajar? Jadi kami takut waktu masih kecil-kecil harus belajar ya. Dan yang luar biasanya lagi, suami saya Pak Rostanto itu dari keluarga yang belum mengenal Tuhan juga ya. Ada seorang anak kecil dari panti asuhan William Booth waktu itu, dia bersaksi kepada keluarga Pak Ros ya. Terus ketika sudah besar, anak ini dapat kakaknya Pak Ros. Terus anak ini membawa keluarganya semua percaya kepada Tuhan Yesus. Juga termasuk Pak Ros. Waktu itu Pak Ros anak paling kecil, jadi dia masih kecil, dia diajak sekolah minggu ya. Dia dari keluarga juga yang belum Kristen, dia dari Bojonegoro di Jawa Timur. Jadi saya sama Bapak itu disiapkan Tuhan sejak awal. Maksudnya kalau Pak Ros sejak kecil dia ikut sekolah minggu, ada yang bersaksi, saya sejak dari orang tua saya. Jadi luar biasa Tuhan bisa memakai kita, dan sampai kita pelayanan di Pesat sampai berapa puluh tahun ini Tuhan sudah siapkan kami ya. Jadi Tuhan itu luar biasa menyiapkan ya. Pasti saudara-saudara punya kesaksian yang luar biasa ya. Jadi Tuhan melihat bahwa anak itu solusi atau jawaban, bukan suatu masalah ya.
Jadi tadi banyak persoalan yang ada di dalam dunia ini, di sekeliling kita, tetapi akan selesai kalau anak-anak dilibatkan. Jadi coba kalau ada masalah-masalah di tempat pelayanan saudara, ada hal-hal yang melalui keluarga atau pelayanan, libatkan anak-anak ya. Tadi Alkitab atau sejarah sudah membuktikan bahwa jika anak dilibatkan, anak adalah solusi. Itu tadi yang kita pelajari ya dari firman Tuhan ya. Mengapa Allah memakai anak sebagai solusi atau jawaban? Tadi kita dikatakan Allah dapat memakai siapapun ketika orang dewasa pun tidak bertindak. Allah bisa dapat memakai siapapun atau tidak mau dipakai Allah. Allah bisa memakai anak-anak ya. Jadi ketika Allah ada sesuatu yang harus diselesaikan dan orang tua atau orang dewasa tidak melakukannya, Allah bisa pakai anak-anak. Anak-anak saudara yang saudara layani luar biasa ya. Kalau Allah sangat peduli memakai anak dan permasalahan dari keluarga atau lingkungan bangsa, bagaimana dengan kita ya? Ya, kita bersyukur boleh melayani anak-anak. Anak-anak punya potensi yang luar biasa dan Tuhan pasti, kita orang dewasa atau guru-guru keluarga tidak boleh menyepelekan anak-anak. Dia memiliki potensi yang luar biasa. Jadi mari kita terus kerjakan tugas kita melayani anak dengan sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh menolong mereka, mengembangkan potensi mereka. Mungkin pasti banyak masalah, iya, ya, banyak kesulitan, iya, banyak hal-hal yang harus dilakukan, iya. Tetapi bagaimana kita seperti Tuhan ya, memperlengkapi mereka semua. Ya. Makasih, semoga firman ini menjadi berkat. Kita akan berdoa. Bapa mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sudah memilih anak-anak. Engkau persiapkan untuk semua rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Mengucap syukur Tuhan, kami komunitas Pesat boleh melayani anak-anak dari Sabang sampai Merauke, di pedesaan-pedesaan, di provinsi-provinsi. Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka semua, anak-anak yang kami layani. Engkau tahu keperluan mereka, Engkau tahu isi hati mereka, dan Engkau tahu Tuhan akan pakai dengan luar biasa anak-anak ini Tuhan, menjadi solusi bagi setiap masalah yang ada, bagi menyelesaikan tugas Allah di dalam dunia ini, bagi keluarga mereka, bagi lingkungan mereka, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih kami memberkati semua komunitas Pesat yang boleh melayani anak-anak sampai saat ini. Engkau yang menolong kami, Engkau yang beri hikmat kebijaksanaan, Engkau yang memberikan kami kasih yang besar kepada anak-anak. Engkau memberikan kami ketulusan dan kesungguhan untuk boleh melayani mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Engkau memberkati mereka semua. Anak-anak yang kami layani maupun guru-guru dan orang tua murid maupun seluruh komunitas Pesat. Terima kasih Bapa. Hanya kepadamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Nunung untuk firman Tuhan yang luar biasa sore hari ini. Saya berharap bahwa firman Tuhan sore hari ini semakin membakar semangat kita untuk lebih giat lagi melayani anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita sekarang. Kita akan masuk dalam doa syafaat kepada Bu Erna. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan karena Tuhan mengizinkan kami bisa beribadah lewat online ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini, sore hari ini kami berdoa buat bangsa kami, salam untuk bangsa kami, salam untuk negara kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami, negara kami, Tuhan memulihkan, memberikan kerukunan bagi bangsa kami. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati
setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Biarlah Tuhan yang selalu beserta mereka, memberikan hikmat-Mu bagi setiap kehidupan mereka, setiap tanggung jawab mereka dalam memimpin ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan ide-ide yang baik bagi mereka untuk memberikan mengembangkan bangsa Indonesia kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam masa pandemi ini kami percaya yang terjadi, situasi yang terjadi di tempat ini, di bangsa kami ini Tuhan, biarlah Tuhan berotoritas di bangsa kami ini. Baik saudara-saudara kami yang masih terjangkit COVID Tuhan, terbaring di rumah sakit, Tuhan Engkau saja yang menyembuhkan, bahkan memakai para dokter untuk menolong mereka Tuhan Yesus. Setiap obat yang mereka minum juga Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati bangsa, memulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa buat perekonomian di bangsa kami Tuhan. Hanya kepadamu kami serahkan semuanya. Setiap pemimpin kami bisa menangani setiap perekonomian di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin pesat. Kami berdoa buat direktur apostolik, bahkan Tuhan biarlah setiap pelayanan mereka khususnya di pesat ini Tuhan, Tuhan memberkati, biarlah juga mereka bisa mengembangkan setiap program-program yang ada di pesat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap kehidupan mereka. Bahkan Tuhan dimanapun mereka berada, pelayanan mereka Tuhan memberkati, membuat berhasil Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak. Kami juga tak lupa berdoa buat setiap sponsor donatur kami. Kami memberkati mereka, memberikan kesehatan bagi setiap kehidupan mereka juga Tuhan Yesus. Kami percaya setiap pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati setiap anak-anak mereka, anak cucu mereka. Mereka akan menjadi berkat bagi setiap orang-orang di sekeliling mereka. Bahkan Tuhan dimanapun mereka berada, pelayanan Tuhan memberkati. Terus tak lupa berdoa buat seluruh anggota komunitas pesat Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan hamba-hambamu di mana mereka berada Tuhan Yesus. Kami percaya bersama lain mendorong, bahkan saling mendukung. Bahkan Tuhan Yesus kami percaya akan menjadi dampak bagi setiap orang-orang yang akan mereka layani, khususnya untuk anak-anak yang mereka layani Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan, Engkau akan melindungi mereka, menjagai mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, cobaan yang akan mencelakakan mereka ketika mereka dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak yang kami layani. Kami percaya juga Yesus, mulai dari anak-anak 0 sampai 18 tahun. Kami berdoa buat mereka akan menjadi dampak bagi setiap, terlebih bagi keluarga mereka, menjadi solusi bagi setiap keluarga mereka Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya juga Tuhan Yesus Engkau akan memberkati mereka, tumbuh kembang mereka, Tuhan berkati. Terima kasih, masa depan mereka kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga dapat berdoa buat setiap keluarga kami, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, bahkan Tuhan ketika mereka dalam keadaan sakit, ulurkan tangan yang penuh kuasa untuk menjamah segala penyakit yang mereka rasakan Tuhan Yesus. Ketika dalam keadaan berduka, Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap kehidupan mereka Tuhan, memberikan sukacita bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dengan apa yang kami panjatkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang akan mendengar, menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu, mengucap syukur. Terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Hanya kami landaskan melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Halo Bu Delvi. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Nanti minta untuk dengan doa sebelum kita berdoa kita menaikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau boleh hadir pada persekutuan kami komunitas Pesat pada hari ini. Kami bersyukur atas semua sarana prasarana yang Tuhan sudah memberkati, semua teman-teman yang terlibat di dalam mengambil bagian, semua komunitas Pesat yang boleh bersama-sama pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh melayani Engkau lewat melayani anak-anak yang kami layani. Bapak, kami memberkati semua komunitas Pesat, kami memberkati semua anak-anak yang kami layani. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan tanggung jawab yang luar biasa untuk boleh kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Beri Roh Kudus-Mu kemampuan untuk kami boleh mengerti rencana dan kehendak Allah dalam mengerjakan tugas-tugas yang kami lakukan. Dengan seluruh kesungguhan hati kami, dengan seluruh totalitas yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kami, dengan kemampuan yang daripada Tuhan, dengan memperlengkapi diri yang daripada Tuhan. Engkau yang menyertai kami. Kami bisa karena Engkau. Kami ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau menutup kegiatan komunitas Pesat ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami komunitas Pesat dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bu pelayanannya, firman-Nya. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Erna Terima kasih semuanya. Terima kasih tim worship. Terima kasih Bu. Terima kasih Tuhan berkati sama-sama. Terima kasih Miss Delvi. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih Bu Nunu.
Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Ciao Pak Dani. Halo, apa? Ani Waru. Halo semuanya. Bu Terima Hermina kasih Yu. semuanya. Tuhan berkati. Iya. Bunga berhubung Halo, sudah Pak itu ya. Daniel, kapan syukuran? Kapan makan-makannya? Ya. Di rumah. Nanti kalau tanya kirim ke saya. Foto saja, syukurannya itu loh ditunggu. Ayo Leni, Tuhan berkati semuanya. Kakaknya bulan 11 sudah. Yanti syukur semuanya. Ibu. Ini tuh, mana syukurannya? Yang ulang tahun Ayudi. Kamu Leononya jadi bos sawit ya? Ini Pak. Terima kasih semuanya. Kamu jadi bos sawit. dulu ya, berarti semua. Guru Mimi, Tuhan berkati. Satu pokok aja sawitnya Pak. Sawit orang. Mana Pak Wahyudi? Apa topo? Om semuanya. Halo. Audio. Daniel. Daniel. Semuanya. Sarungmu. Ya, kenapa Pak? Mana sarungnya? Semuanya. Sarung warna ungu. Sarung warna ungu.